Kalau bicara penting atau tidaknya, sebetulnya sah-sah saja. Cuman yang jadi pertanyaan kita dari masyarakat awam, ini sepertinya momen yang sedikit kurang tepat. Karena kenapa? Ini di akhir tahun, ya kan? Ini memang benar-benar mau melakukan BIMTEK atau studi banding yang sebenarnya, atau jangan-jangan ini hanya sekedar ajang buat jalan-jalan beberapa kepala desa, ya kan, untuk menghabiskan sisa dana desa tahun anggaran 2021, karena ini berada di penghujung tahun. Nah, yang jadi pertanyaan besar kita, kenapa studi bandingnya harus ke Bali? Apa yang mau diambil dari Bali? Sementara sebelumnya nih, salah satu contoh itu di Tebo, jauh sebelum 2021, seluruh kepala desa itu sudah pernah melakukan studi banding ke Jogja. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apa yang mereka dapat dari hasil studi banding yang sebelum ini? Ya kan? Apa yang mereka dapat? Apakah yang mereka dapat sudah diaplikasikan, sudah diimplementasikan, dan mereka praktekkan di pemerintahan desa yang saat ini mereka pimpin? Ini yang menarik sekarang. Kenapa harus ke Bali? Itu jadi pertanyaan kita. Kenapa harus di akhir tahun? Setiap desa itu punya pendamping. Bahkan di kabupaten kota juga ada DPMPD, ya kan? Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal. Seharusnya maksimal dong dari OPD-OPD yang menaungi beberapa kepala desa ini. Nah, contoh di Kabupaten Tebo itu, kalau saya tidak salah, seingat saya 2019 ada 107 desa. Dan terakhir ada 7 desa pemekaran, berarti 114 desa. Kalau di akhir tahun, di penghujung tahun begini, karena ada program, ya kan, studi banding lah, atau BIMTEK lah namanya. Kalau satu desa mengirimkan 3 perwakilan saja, kepala desa, sekdes, sekretaris desa, dan ketua BPD, 3 orang saja kita ambil. Kita kalikan 15 juta setiap desa. Kalau 100 desa sudah berapa ini? Berarti kan kurang lebih 1,5 M. Ini ada 100 kurang lebih ya. Seingat saya itu ada 107 desa. Nah, 107 desa ini kan dibebankan ke dana desa, bukan dana pribadi kepala desa. Ya kan, mungkin diambil dari SPJ atau perjalanan dinas kepala desa nanti, ya kan. Terus dialokasikan dari dana desa untuk BIMTEK kepala desa, terus sekretaris desa, terus ketua BPD. Nah, yang jadi pertanyaan kita tuh sebetulnya simpel. Kenapa harus ke Bali? Ya kan? Mungkin kalau ini menurut hemat saya nih, Om. Menurut hemat saya begini. Kalau Jambi itu mayoritas daerah pariwisata, ya kan? Studi bandingnya kepala desa ke Bali, mungkin dia mau kejar desa wisata, sektor wisata, ya sektor wisata. Nah, di Bali ini kan desa mayoritas wisata, tempat wisata. Sementara di Jambi mayoritas masyarakatnya kan didominasi 75% itu petani, sawit sama karet. Kalau untuk wilayah Jambi bagian barat, Merangin sama Tebo kan Jambi wilayah barat, sawit sama karet. Kan di sana ndak ada tuh perkebunan karet sama sawit. Terus apa? Mereka mau cari apa? Kan itu pertanyaan kita. Apa yang mau dicari? Nah, yang saya takut di sini hanya memanfaatkan momen di penghujung tahun ada sisa anggaran dana desa yang lebih, ya kan? Dan itu harus dihabiskan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, yang mengakomodir seluruh kepala desa ini siapa? Kepala Dinas PMPD kah? Atau ketua ABDESI, ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia di cabang-cabang kabupaten. Nah, terus yang jadi pertanyaan kita, ketika ini ada dugaan atau indikasi pelanggaran hukum, yang harus mempertanggungjawabkan ini siapa? Kepala desanya kah? Ketua ABDESI-nya kah? Atau ada keterlibatan? Ya kan? Kepala desa, ketua ABDESI, sama Kabid Pemdes, sama Kepala Dinas PMPD sudah berkolaborasi, berbagi dah.
Kan itu yang jadi kekhawatiran kita. Makanya saya juga apresiasi lah kawan-kawan dengan hadirnya rekan-rekan media ini jadi pembahasan, jadi topik utama beberapa pekan terakhir ini, ya kan, khususnya Merangin sama Tebo. Nah, yang lucu lagi di Tebo, schedule mereka itu kan mau studi banding atau BIMTEK ke Bali. Di sela hangatnya ini pembahasan sama masyarakat, akhirnya yang ke Bali di cancelan. Nah, itu dua schedule, dua jadwal atau memang dipindah? Itu satu jadwal sebetulnya. Iya, yang saya dapat informasi dari teman-teman itu satu jadwal. Tapi dialihkan ke Bandung. Otomatis dong kalau yang tadi 5 juta, seandainya ke Bali, biaya per orang itu 5 juta untuk ke Bali, karena ke Jakarta kan otomatis lebih kecil kosnya. Ya. Mungkin ada selisih lah 1 juta atau 1,5 juta lah, ya kan, 1,5 sampai 1,5 juta lah per orang. Kalau satu desa ada 3 orang kan berarti kurang lebih 4,5 juta lah ya. Nah itu kelebihan. Terus siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Nah kadang-kadang kita bingungnya apa? Di situasi seperti ini, ya kan, kita dihadapkan dan berjibaku untuk melawan COVID-19. Kita yang masyarakat awam tidak boleh keluar daerah, tidak boleh keluar kota, kurangin berkerumun, kurangin interaksi dengan orang di luar daerah. Nah sekarang ini para pemimpin di level pemerintahan tingkat bawah, kepala desa tuh, kan yang paling bawah tuh, malah memberikan contoh yang tidak baik, malah mengajarkan kalau kalian boleh kok keluar, kan secara tidak langsung begitu toh. Nah itu satu. Nah yang kedua apa ya? Yang kedua itu ya yang jadi pertanyaan saya sebetulnya simpel. Makanya di 2017 seingat saya dulu seluruh kepala desa di Tebo juga pernah melakukan studi banding ke Bali juga. Terus yang mereka dapat apa? Terus sudah pernah diimplementasikan belum? Kan gitu. Sudah pernah diaplikasikan belum yang mereka dapat? Jadi kan kalau studi banding tuh menurut hemat saya nih Om, menurut buah pemikiran saya, berarti desa tujuan atau tempat tujuan itu jauh lebih baik dari desa dia. Makanya dia pengen belajar. Apa yang mereka dapat di sana akan mereka terapkan di desanya. Nah sejauh ini apa yang diterapkan? Udah berapa kali studi banding? Iya. Jadi studi banding tuh kayaknya malah jadi ajang untuk menghambur-hamburkan uang rakyat, menghambur-hamburkan uang negara yang difasilitasi, yang diakomodir, ya kan, terstruktur masif. Karena di situ semua terlibat. Camatnya mengetahui, Kabid Pemdesnya tahu, kepala dinas PMPD-nya tahu, ketua FDC-nya tahu. Jadi seolah-olah ini kayak kejahatan apa ya? Yang terstruktur. Iya, yang terstruktur gitu nah. Sementara pengelolaan dana desa kan jelas peruntukannya, di Permendes jelas bahwasanya itu untuk kemaslahatan masyarakat desa, bukan untuk kepala desa, tapi untuk masyarakat desa. Nah, cuman dalam prakteknya hari ini kan selalu begitu. Kadang-kadang kita bingung juga kalau selalu terjadi yang seperti itu. Masa BIMTEK setiap tahun? Apa yang mau dipelajarinya? Apakah mungkin tentang pengelolaan dana desa atau pelaporan tentang penggunaan dana desa? Kan di desa punya pendamping desa. Setiap desa punya pendamping. Terus di PMPD juga ada toh. Kan cukup di lingkup Pemkap saja. Seharusnya itu dilakukan cukup di Tebo. Cuman di Tebo juga beberapa kali kan itu jadi polemik. Beberapa kali ada kegiatan BIMTEK itu jadi polemik dan jadi masalah gitu. Nah hari ini begitu jadi isu hangat, jadi pembahasan hangat, ketua Abdesi seolah-olah tidak tahu.
kepala dinas PMPD juga tidak tahu. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan simpel. Dana kurang lebih 15 juta yang dialokasikan dari dana desa untuk 3 orang minimal. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan? Mungkinkah dikembalikan? Nah, saya takut ini karena ada sisa lebih anggaran aja. Nah, jadi ajang atau momen untuk menghabiskan. Seharusnya kan tidak. Banyak kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Banyak kegiatan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh ke masyarakat. Lah kalau hari ini bicaranya, ya kasar ngomong, hari ini kan kepala desa cuma mau jalan-jalan. Iya kan? Kepala desa dan perangkatnya mau jalan-jalan, mau liburan. Kan begitu. Akhir tahun. Kenapa nggak sekalian pas dekat tahun baru, ya kan? Kan gitu. Makanya kita cuman menunggulah sekarang. Menunggu kinerja aparat penegak hukum. Dengan adanya informasi ini, syukur ini jadi bukti petunjuk, ya kan, bukti awal dan bukti petunjuk adanya dugaan tindak pidana, karena itu sudah ranah penegakan hukum. Kalau memang ada penyalahgunaan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan Kepala Dinas PMPD, Kabid Pemdes, Ketua Abdesi dan Kepala Desa beserta perangkatnya, itu penegak hukum yang lebih berwenang untuk memanggil, mengklarifikasi, dan seterusnya. Kalau memang terbukti adanya dugaan, kan sah-sah saja bisa ditetapkan tersangka.